silakan ayahnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa. Dea, Erfi, Fauzan, Gania, Ika. Sebelum ke materi ini kalian kemarin semua belajar apa? Peran tokoh nasional dan daerah. Ya, tokoh nasional kalian tahu ya? Ada Soekarno, Muhammad Hatta. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh daerah, ya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, betul ya. Kemudian ada Sultan Syarif Qasim. Sekarang pada pagi ini kita masuk ke masa demokrasi liberal. Apa sih yang akan kita pelajari di sana nanti? Pertama, diharapkan kalian akan mengerti tentang sistem kepartaian. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang sistem pemerintahan. Juga nanti akan kita pelajari tentang kabinet-kabinet yang pernah ada pada masa demokrasi liberal. Ada nggak manfaatnya kita belajar demokrasi? Apa contohnya? Sebagai pengetahuan dan juga untuk pengalaman buat tolak ukur ke depannya agar bisa Indonesia itu lebih baik. Nah, begitu. Kita tunjukkan bahwa kita golongan muda juga, anak-anak muda juga paham terhadap perkembangan bangsa ini. Kemudian setelah itu nanti kalian diskusi tentang kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Saya berdiskusi mempresentasikan ke depan. Ya, itu per kelompok nanti akan bergiliran. Kita masuk ke materi perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pertama yang akan kita bahas adalah penerapan demokrasi di awal kemerdekaan. Kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang pengertian demokrasi liberal, ciri-ciri demokrasi liberal dan latar belakang demokrasi liberal. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ada daftar perdana menteri. Nah, sebelum kita ke sana, muncul pertanyaan, bagaimana penerapan demokrasi di awal kemerdekaan? Pertama, sistem kepartaian. Dasarnya adalah sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama merancang dan membentuk komite nasional ya di daerah. Kemudian yang kedua membentuk badan keamanan rakyat. Yang ketiga yang saya kembali adalah membentuk PNI. Karena unsur dari negara demokrasi syaratnya harus ada partai politik. Kok cuma PNI? Karena menganut partai itu juga. Nah, berarti bangsa Indonesia saat itu menganut sistem partai politik tunggal. Kemudian yang kedua, kita harus tahu sistem pemerintahan. Seperti apa sih sistem pemerintahan di awal kemerdekaan? Kalau kita lihat dasar hukumnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ayat 1 dan 2. Kita baca. Di pasal 4 ayat 1 berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pasal 17 ayat 1. Nah, ayat 2-nya dari Undang-Undang Dasar ini berarti kita dapat menyimpulkan ya bahwa yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem pemerintahan. Kita ke pengertian. Pengertian demokrasi liberal. Salah satu orang baca, silakan. Silakan Mila. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusi
individu dan kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu maupun masyarakat, dengan tujuan menjaga tingkat representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain. Kemudian, ciri-ciri demokrasi liberal. Pertama, presiden sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian, hak prerogatif dimiliki oleh perdana menteri. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-cirinya, ya. Ini latar belakang penerapan sistem demokrasi liberal. Pertama ada maklumat 3 November 1945. Yang kedua maklumat 14 November 1945. Yang terakhir Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 51. Nah, ini kita sampai kepada maklumat 3 November. Coba satu orang yang lain baca. Sok, silakan. Mana? Pada maklumat 3 November 1945, pemerintah menjuluki timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun. Sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Maklumat ini sebenarnya anjuran kepada rakyat Indonesia siapapun berhak untuk mendirikan partai politik. Nah, melalui maklumat 3 November ini kita bukan lagi menganut sistem partai politik tunggal, tapi ya, multi partai. Ada yang kedua maklumat 14 November yang isinya apa? Perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan jadi parlementer. Kalau tadi kepala pemerintahannya adalah presiden. Kalau parlementer kepala pemerintahan perdana menteri. Sekalian lihat, setelah kita berubah dari sistem presidensial menjadi parlementer, ada 3 orang perdana menteri, ya, sampai dengan tahun 1950. Pertama ada dia karena satu peristiwa aja digantikan, ya, oleh Amir Syarifudin. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Hatta. Kemudian kalian lihat di sini Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 51 ayat 2. Isinya yang lain, coba baca sekarang. Silakan dilihat. Sesuai dengan anjuran pembentuk kabinet itu, Presiden mengangkat seorang daripadanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain. Nah, itu ya. Di sini kalian bisa lihat ada 7, ya. Yang pertama ada Menteri Kabinet Natsir. Kedua Diryo Sanjoyo ada. Yang keempat yang kelima Burhanuddin Rahab. Yang keenam nah yang terakhir adalah kabinet. Inilah daftar perdana menteri yang pernah memimpin pemerintahan di Indonesia dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Pertanyaan yang timbul sekarang, apakah efektif pemerintahan dalam kurun waktu 9 tahun dipimpin oleh 7 orang? Nah, inilah yang nanti yang akan kita cari, ya. Kita cari apa sih kenapa kabinet ini harus berakhir dalam waktu singkat. Baik, saya rasa cukup. Sekarang waktunya kalian diskusi, ya. Apa yang akan kalian diskusikan? 1. Tentang partai politik. Tadi sudah saya sebutkan maklumat 3 November tentang munculnya partai-partai politik. Nanti kalian menyebutkan partai apa saja, ya. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas tadi sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan presidensial seperti apa, parlementer seperti apa. Nanti kalian tulis. Nah, yang utamanya adalah ini, perkembangan kabinet pada masa demokrasi liberal, ya, yang akan kalian dalami nanti dan akan kalian eksplorasi. Pertama ada program kerja, kemudian keberhasilan
indikatornya pada saat dikatakan berhasil dari program kerja dapat direalisasikan. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi, kemudian masa akhir kabinet, ya itu nanti kalian eksplorasi, kalian bahas satu persatu presentasi. Siap ya? Siap. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Kita bahas dari yang pertama dulu ya, karena yang pertama kita kan bahasnya sama ya, partai politik. Setidaknya setelah kita merdeka dan keluar maklumat 3 November, itu ada beberapa partai politik. Kita tulis pertama ada PNI, kemudian yang kedua Yuni, ada Mas Yuni, PSI, yang selanjutnya terus partai-partai politik yang ada di awal kemerdekaan. Kemudian yang nomor 2 ada perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Satu orang coba siapa? Kalau di sini dari diskusi yang kami temukan, kalau sistem presidensial itu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi di sistem parlementer kepala negara dijabat oleh presiden atau raja atau sultan. Lanjut untuk kepala pemerintahan itu perdana menteri. Kemudian ada presiden menjabat 5-6 tahun sesuai dengan undang-undang jabatan selama 2 periode maksimal. Lalu ada masa jabatan perdana menteri. Kalau parlementernya masa jabatan perdana menteri itu ditentukan oleh parlemen. Sistem presidensial presiden dipilih rakyat. Kalau sistem parlementer perdana menteri dipilih oleh parlemen. Lalu presidensial presiden memiliki hak prerogatif membentuk kabinet dan menteri. Sementara kalau parlementer kabinet dibentuk oleh parlemen. Presidensial presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Lalu parlementernya perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tidak dapat membubarkan anggota parlemen. Itu saat presidensial. Lalu saat parlementer kepala negara dapat membubarkan parlemen. Kemudian yang terakhir, tidak ada lembaga tinggi negara saat sistem presidensial. Itu sangat berbeda dengan sistem parlementer.
moderatornya. Di sini kami akan menjelaskan Kabinet Juanda dari mulai siapa wakilnya dan juga bagaimana program kerjanya, keberhasilannya, dan apa saja hal-hal yang dapat terjadi membubarkan Kabinet Juanda ini. Mulai dari akan memaparkan pengetahuan awal bagaimana Kabinet Juanda tersebut. Silakan Anton. Kabinet Juanda Karta Wijaya masa jabatan 9 April 1957 sampai 6 Juni 1959. Wakil Perdana Menterinya ada 3. Yang pertama Haji, kedua Muhammad Syarif, ketiga Sulaiman. Partai politiknya non-partai. Selanjutnya adalah program kerja yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah mempercepat pembangunan. Yang ketiga adalah membentuk Dewan Nasional. Yang keempat adalah pembatalan hasil konferensi meja bundar. Kita tahu bahwa hasil konferensi meja bundar ini banyak yang merugikan kita sebagai rakyat Indonesia. Silakan untuk Zea memaparkan. Pementasan kabinet ada 3. Yang pertama diadakannya musyawarah nasional pada tanggal 10 sampai 14 September 1957 dan juga nasional pada bulan Desember 1957. Yang kedua terjadinya Dewan Nasional Darurat nomor 7 tahun 1957. Yang ketiga deklarasi Juanda pada tanggal 13 September 1957. Untuk akhir Kabinet Juanda ini akan dijelaskan oleh FPI. Sebelum ke akhir kita bahas dulu sedikit ya tentang permasalahan yang dihadapi kabinet. Yang pertama itu ada pendanaan, yang kedua itu keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Kemudian yang ketiga ada disiplin ekonomi terhadap masyarakat masih sangat kurang. Kemudian berakhirnya masa kabinet ini karena adanya DP Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli tahun 1999 yang menyatakan bahwa Indonesia itu kembali lagi ke Undang-Undang 1945. Oke, cukup sampai sini. Apakah ada yang mau minta pendapat? Silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Molinda dari kelompok 4 atau Kabinet Alisan Prawijaya 1 dan 2. Di sini saya ingin bertanya, kenapa pada masa pemerintahan Juanda, Kabinet Juanda itu dekret presiden itu diadakan gitu, dan hingga akhirnya menjadi kabinet itu mengembalikan mandatnya kepada presiden gitu. Kenapa bisa ada di Kabinet Juanda? Terima kasih atas pertanyaan. Jadi pada alasan kenapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden adalah karena Dewan Konstituen itu tidak berhasil membentuk undang-undang. Waktu itu kan Dewan Konstituen itu dipilih dari partai kan. Pada saat itu memang iklim partai itu tidak begitu sehat sehingga Presiden Soekarno akhirnya memutuskan untuk mengembalikan sistem pemerintahan ke Dewan Nasional. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Bapak. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
demokrasi liberal. Apa manfaatnya kita masuk ke DB? Manfaatnya alasannya karena kita bisa berjuang untuk secara diplomasi terhadap kemerdekaan Indonesia secara penuh. Ya, kedaulatan intinya. Karena apa? Kita bisa dikatakan berdaulat penuh pada saat Papua atau Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Karena dulu janji kemerdekaan adalah seluruh yang akan menjadi wilayah Indonesia adalah seluruh bekas jajahan Belanda. Berarti dari Sabang sampai Merauke. Sementara ini Papua atau Irian Barat sudah serahkan. Berarti kita belum berdaulat secara penuh. Nah, melalui PBB ini kita berusaha untuk memperjuangkan Irian Barat secara diplomasi. Itu ya. Kemudian tadi ada juga dekret presiden dari India. Presiden itu adalah sebuah keputusan presiden yang tidak berdasarkan hukum sebenarnya. Jadi keputusan melanggar hukum, tapi kenapa? Misalkan karena pada saat itu negara dalam keadaan darurat. Tadi kalian sudah mempresentasikan tentang kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, ya. Dan sekarang sampai pada kesimpulan, ya. Jadi dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, ya, sistem kepartaian. Tadinya kita menganut sistem partai politik, lalu kita berubah melalui maklumat 3 November menjadi sistem. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, presidensial menjadi. Itulah tanda-tanda bahwa kita sudah memasuki masa demokrasi liberal. Kemudian juga diterapkannya Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian ada kabinet. Apa sih tadi kabinet? Ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal dan pada akhirnya demokrasi liberal ini harus diakhiri karena dekret presiden. Jadi pada pertemuan selanjutnya yang kita bahas adalah yaitu masih ada pemilu tahun 55, kemudian masa akhir demokrasi liberal, dan selanjutnya adalah tentang demokrasi terpimpin. Waktu 90 menit tidak akan pernah cukup ya untuk belajar sejarah. Jadi silahkan kalian belajar sejarah tidak hanya di kelas, tidak hanya dengan guru, tapi belajar secara mandiri. Karena apa? Ketika kalian berhenti belajar sejarah, maka kalian berusaha untuk berhenti mencintai bangsa sendiri. Ya, apa? Kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dari sini? Dari pembelajaran kita hari ini. Kalau menurut saya ya, dari hasil pembelajaran kali ini, kita itu harus menjaga kepercayaan orang lain. Karena pada masa demokrasi liberal, untuk menggulingkan pemerintahan cukup dengan mosi tidak percaya. Jadi karena dari satu mosi tidak percaya saja bisa menggulingkan dari kabinet-kabinet lain. Nilai yang bisa kita ambil adalah coba kita memberikan kesempatan kepada orang untuk bekerja sesuai dengan PDB-nya. Kemudian manfaat dari yang bisa kita ambil, kita bisa paham lagi tentang demokrasi. Ya, saya rasa cukup ya pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan kalian tetap sehat. Bisa belajar dengan baik. Nanti pada saat lulus dapat nilai yang baik. Dan dapat diterima di perguruan tinggi. Silakan kayaknya untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.